ketika polisi itu bertanya-tanya sejak awal mulanya itu polisinya cuma bingung. Ih, ini kan bagus ya. Hmm. Sampai kepleset polisinya tuh. Loh, ini bagus kok di anu ya sampai dituduh Ya. makar. Saya bilang, ya karena masalahnya ini kaitannya dengan pemilu, Pak. Makanya jadi runyam. Dan masalahnya saya bilang, Pak Polisi, hasil pemilu itu bukan kewenangan Anda. Polisinya juga sadar, Pak. Oh iya betul, bukan kewenangan kami. Hmm. Jadi Bapak nggak usah ikut-ikut di wilayah ini. Saya bilang, ini bukan wilayah Bapak. Hmm. Itu saya Ya, sejak sejak di Mabes, Pak, itu sejak di Jakarta, ya, di ya. rumah. Jadi Hmm. bukan kali pertama berhadapan dengan misalnya seperti penegak hukum. Karena tadi lagi-lagi tidak ada. Oh ya, mohon maaf Pak, ada yang anu sepertinya Monggo, silakan Pak Muhammad Jamil ya. sekian persen. Nah, itu jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin Indonesia merdeka. Waktu itu kita merdeka penduduk miskinnya 40, sekian persen. Hmm. Hmm. Jadi itu kan juga renungan di apa 17-an ini. Ya Pak Kades. Oh Renungan iya. juga itu. Kita ini sebenarnya apa yang kita rayakan? Keadaan saat ini jauh lebih Ah, buruk. Iya, secara indikator ya. Bukan secara apa tampilan fisik misalnya tidak dijajah. Memang kita tidak dijajah fisiknya, tapi secara indikator kemerdekaan, indikator tujuan bernegara itu justru lebih buruk daripada awal mula kemerdekaan gitu. oke. Oke. Baik. Ya, Oke. Pak. Oh ada yang reskan ini. Halo. Siapa? AXL, Dik apa ya? Silakan Pak Excel. Ini One Piece atau bukan ini? Lupis, Pak. Pasti, Pak. One Piece ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Oke, selamat Waalaikumsalam. malam, Pak. Oke. Oke, mari. Ini mau tanya tuh pada Bang Kodar nih ya, Iya, iya. soal model pemberdayaan yang dibilang tadi punya irisan dengan Islam itu di mananya dan secara Hmm. sistem, baik itu secara sistem moneter atau dalam sistem ketatanegaraan. Hmm. Oke. Jadi sebenarnya ini Pak, jadi pemberdayaan itu meyakini Pancasila itu adalah Islam itu sendiri. Ini ekstrimnya begitu. Jadi kenapa kemudian itu jadi perdebatan? Karena Pancasilanya sendiri itu belum ada wujud nyatanya. Pun demikian dengan Islam. Makanya ketika kita mengembangkan Pancasila yang terinspirasi dari nilai-nilai Islam, bedanya di mana? Kan tidak bisa, itu hanya masalah sebutan saja yang berbeda, padahal kan isinya sama. Toh juga Substansinya. Toh juga Pancasila yang kita sepakati itu sebenarnya itu masih sangat mentah, Pak. Hanya lima kalimat saja. Yang itu Hmm. pun sebenarnya kalau saya tanyakan sama Pak XL, Pak Wibawa, Mas Anam, Pak Hanif, itu masih beda-beda kok misalnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya apa? Itu kan Ya, sangat spektrumnya luas sekali. Bahkan misalnya Rocky Gerung aja bisa bilang kan sila pertama sama sila kedua bertentangan. Kalau saya bisa membantah itu karena dalam dalam aspirasi politik itu ada makna tafsir dan haluan Pancasila, Pak. Termasuk makna ketuhanan itu ada penjelasannya, Pak. Saya tulis itu sekitar berapa ratus halaman. ya, Nanti ya, kalau ya. mau dokumennya nanti saya kasih dokumennya. Jadi Eh, ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya itu bukan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan percaya kepada Tuhan, bukan. Kalau kita mau Berarti disiplin dari bahasa, misalnya itu nah, salah satunya. Jadi sebenarnya itu di situ saja. Ketika kita mampu menerjemahkan dalam sesuatu yang lebih praksis, itu maka perdebatan itu akan hilang dengan sendirinya. Orang ya, berdebat itu kan biasanya karena barangnya itu nggak pernah ada. Coba hmm, misalnya orang berdebat, ini pisang, ini banana, ini gedang. Kalau kemudian tidak ada barangnya, perdebatan ini tidak akan pernah berakhir. Tapi begitu ada barangnya, oh sama ternyata yang kita maksud. Atau minimal yang ngotot gedang kan misalnya ketika dia bawa, oh itu bukan gedang, itu tuh ya. kelapa yang kamu maksud. Oh berarti kita hanya salah paham. Itu yang jadi masalah kan karena yang berdebat ini juga nggak punya wujud nyatanya begitu. Ya, ya. Jadi begitu. Kalau ditanya, ya tinggal kemudian misalnya yang kalau kita mau pakai rujukan sejarah Islam di masa lalu, ekonomi Islam seperti ini, kalau saya pribadi sih melihat tidak ada benturan satupun dengan cerita-cerita Islam yang pernah di masa lalu misalnya dulu ada Baitul Mal, ada yang namanya khalifah. Ya di aspirasi politik ada khalifah namanya kepala negara. Dan khalifah itu tidak dipilih dia dengan one man one vote Pak Wibawa. Nggak boleh Pak. Di Hmm. Aspol itu ditulis itu secara rigid bahwa
untuk penanggung jawab moneter dalam hal ini kepala negara sekaligus hakim tertinggi di sebuah negara, itu dia nggak boleh dipilih, tapi dia dimusyawarahkan oleh Majelis Hikmah, namanya MPR RI. Jadi gini Pak Kodar ya. Pada Ya, pokok intinya kita butuh satu punjer, baik secara aturan maupun secara individu, sebagai ya, apa namanya istilahnya punjer keadilan, punjer kebenaran itu sendiri yang disepakati ya, ya. Makanya betul. dibutuhkan konsensus ulang atau sidang istimewa MPR RI ini. Ya, Begitu ya kira-kira. begitu. Jadi yang dibutuhkan oleh sistem moneter tanpa bunga itu adanya penanggung jawab manusia yang hidup. Hmm. Dan itu Ya, bisa diterima berarti seperti contohkan Kanjeng Nabi sendiri ya, seperti ya itu ya. Kanjeng Nabi. Makanya saya tidak sepakat dengan Prof. Mahfud yang mengatakan bahwa apa namanya eh, sistem Madinah itu nggak bisa diulang karena kan Nabi itu nggak bisa ditiru. Saya Nah, berbeda justru pendapat Nabi harus dengan beliau. ditiru kan. Ya justru untuk ditiru, kalau nggak bisa ditiru ngapain? Justru Nabi harus ditiru, betul. Ya harusnya bisa di apa rekreasikan kembali kan, di recreate kan kayak gitu. Makanya kadang kita itu apa ya meragukan sesuatu itu bukan karena itu tidak bisa, karena hanya mungkin kita saja yang belum ada di level itu gitu. Iya. Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Terima kasih Bang Udar. Enggak. Oke. Oke. Oke ya. Masuk Pak Eko. Ya tadi soal istilah role model tadi ya Pak Kodar ya. Ya, ya, Itu eh, kan gini eh, eh, role model dari sistem Islam itu kan sudah pernah terpraktekkan ya ya, selama sistem kekhalifahan itu kan sudah sekian sudah 1.000 tahunan lebih ya. betul. Nah, jadi kalau dengan pertanyaan mana role modelnya lo kan sudah Hmm. pernah jadi sejarah itu. Ya, Nah, dari tapi begini Pak, kalau saya tidak membantah itu, hanya kan kalau kemudian kita cerita masa lalu saja, kemudian kita tidak kontekskan di hari ini, itu kurang fair juga Pak. Karena situasi yang kompatibel di masa lalu, di masa sekarang belum tentu cocok. Toh juga dalam perjalanannya kekhalifahan itu kan kebijakannya berbeda-beda. Misal, sistem penggajian itu mulai ada itu, penggajian tentara itu kan di zamannya Umar, sebelumnya nggak ada. Artinya apa? Kekhalifahan sendiri pun kekhalifahan sendiri pun sebagai sebuah tafsir terhadap sistem Islam itu juga berkembang, Pak. Bahkan sebenarnya kalau kita mau objektif melihat sejarahnya kekhalifahan itu kan timbul dan tenggelam. Tidak semua itu kemudian ada, tidak semua itu masa-masa jaya, ada masa-masa kelamnya juga. Korupsi juga pernah terjadi dan seterusnya gitu. Tidak bisa kita menutup mata dari situ gitu. Hanya memang di masa-masa kejayaan sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah waktu itu dicapai juga itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Itu yang terjadi, Pak. Bahkan ada senior saya dulu di ilmu ekonomi UGM itu berencana membuat skripsi tentang itu, Pak. Beliau tentang ingin memotret bagaimana eh, sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Hanya beliau waktu itu meminta bantuan temannya yang di luar negeri mencari referensi itu nggak didapat, Pak, referensinya. Yang secara spesifik bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu mengelola sampai nggak ada orang miskin. ya kalau di di kalangan ya apa di kalangan pesantren ya di Hmm, pengajian-pengajian masjid itu kan hmm, Nabi itu uswatun hasanah. ya, Nah, uswatun hasanah itu kan role model itu. betul. Nah, jadi kalau ditanya mana role modelnya untuk khilafah, ya kan Hmm, ya masa Nabi itu. ya, betul, Pak. Gimana itu? Ya, tinggal begini, Pak, maksudnya. eh, Justru dengan terinspirasi itu ya kita wujudkan Pak di konteks hari ini. Nggak bisa kemudian kita hanya cerita saja. Poin saya itu ada di situ. Misalnya ada yang cerita role model Nabi. Loh, kenapa kamu nggak kerjakan apa yang dikerjakan Nabi sekarang? Kan Hmm. gitu Pak.
Makanya saya bilang tadi tindakan itu lebih kuat dari kata-kata. Makanya saya bilang berkali-kali tadi di pemberdayaan itu terinspirasi dari role model yang namanya Nabi Muhammad ketika membangun perekonomian di Yathrib. Hmm. Makanya tadi saya bilang saya salut sama Dr. Zaim Saidi meskipun beliau pada akhirnya mengalami komplikasi hukum, tapi setidaknya beliau itu berbuat. Hmm. Ketika dia bicara ekonomi Islam itu adalah basisnya dinar dirham, itu keyakinan beliau ya. Kemudian menghidupkan ke dinar dirham, itu bagi saya itu sebuah langkah atau tindakan yang nyata. Menghidupkan kembali role model di masa lalu untuk dipraktekkan di masa kini. Kalau kemudian orang semua cerita, Pak, terus kapan tatanan ini bisa bangkit? Atau minimal, nah ini bagian dari kemudian membangkitkan. Terus kapan direalisasikan? Kan harus mulai dicontohkan dulu. Sebagaimana Nabi membangun Yastrib kan dari kecil, dia tidak langsung besar. Kecil dulu. Makanya pemberdayaan itu kan sekedar tadi, iktibar kepada Nabi saja. Karena memang juga apa yang mendirikan Pak Mujais itu kan latar belakangnya NU. Beliau juga alumni STIS, mengerti angka-angka, kemudian punya basis keagamaan dari NU, kemudian terlibat dalam di kepartaian namanya PKS dan itulah yang membentuk beliau. Kurang lebih seperti itu. Jadi eh, yang saya maksud itu bukan berarti bukan cerita masa lalu, tapi kalaupun kita mengakui bahwa Nabi Muhammad role model, pertanyaan saya, apa yang sudah kita kerjakan? Maka itu saya selalu diskusi dengan kawan-kawan saya yang berjuang terkait apa khilafah atau kebangkitan Islam. Pertanyaan saya itu apa yang teman-teman sudah kerjakan? Hmm. Ya ini dari kami melakukan penyadaran. Iya iya maksudnya Nabi itu nggak hanya cerita, Nabi itu mencontohkan. Oh itu apa di Dirham nggak benar itu. Nih saya contohkan harusnya yang benar kayak gini. Nah, itu yang kadang saya tidak dapat, Pak. Dia apa sih belanda itu perbandingan, komparasi dengan teman-teman yang mau menghidupkan tadi ekonomi Islam, politik Islam. Ya, itu kan berarti kan kalau memang kita menghendaki adanya role model yang terrealisasi Heeh. pada saat ini, itu kan Ya. artinya negara harus menyediakan suatu wilayah di mana Heeh. di situ dipersilahkan ya untuk Hmm. menerapkan suatu khasanahnya Nabi. Ya, Nah, cuman kan negara tidak memberikan izin seperti itu. ya. Makanya kan Jadi pemberdayaan kita saya bilang tadi tidak akan inisiatif, Pak. jadi kita tidak akan pernah Hmm. menemukan role model yang aplikatif kalau begitu. Sebenarnya ada, Pak. Makanya eh, pemberdayaan pun itu ada ada ininya, Pak. Ada dasar hukumnya bahwa negara itu mempersilahkan. Saya belum menjelaskan, Pak ya. Ada namanya itu TNPPK, Pak, Undang-Undang Nomor eh, 13 tahun 2010 atau nomor 15 tahun 2010 soal. 15 Sorry. Mas, 15. Ya, Ya, 15. ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2010. 2010 tentang TNPPK, Pak. Negara itu memfasilitasi, Pak. Makanya Tugasnya Budiman sekarang itu. jadi menggunakan itu untuk mengembangkan pemberdayaan, Pak. Jadi difasilitasi, Pak. Hanya salahnya apa kurangnya pemerintah itu ketika kita mengembangkan dengan sistem moneter tanpa bunga, kita nggak divokasi payung hukum di situ aja. Kan nggak konsisten pemerintah sebenarnya, Pak. Apa TNPPK itu apa? Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pak. Oke. Itu yang sekarang Itulah. tugasnya Budiman, Pak. Ya, Budi. Budiman Sujatmiko. Iya. Iya. Jadi kalau dibilang negara tidak memfasilitasi, memfasilitasi, Pak. Jadi Hmm. masyarakat itu dipersilahkan ikut berkontribusi untuk menurunkan kemiskinan. Nah, pemberdayaan berinisiatif lah di situ, Pak. Dengan menggunakan itu, mengembangkan konsep serasi berdaya. Terus kita kembangkan, oh biar bisa kemiskinan ini tereduksi, sistem moneternya ini harus begini. Ternyata negara nggak bisa Pak kasih payung hukum. Berarti kan nggak konsisten negara ini. Berarti problemnya di sistem moneter itu ya. Nah, makanya kan kita berjuang terus kan. Nah, ini kenapa negara itu takluk sama sistem moneter? Katanya mau menanggulangi kemiskinan. Justru kita ini komitmen sama komitmen pemerintah, Pak. Nah, coba nanti carikan pasalnya itu pasal 31. Saya masih hafal, masih ingat saya karena awal-awal dulu sering membahas. Jadi pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 TNPPK. Di PP, situ itu PP Mas. ya PP, Peraturan Presiden, Peraturan sorry. Presiden. PP nomor 15 15 2010 tentang 2010. TNPPK. Itu langsung penanggung jawabnya itu Wakil Presiden, Pak.
Jadi masyarakat dipersilahkan untuk ikut berkontribusi menurunkan kemiskinan. Jadi kalau dibilang tidak ada Pak yang hukumnya, hanya negara tidak sadar bahwa ketika pemberdayaan ingin membantu bahwa dan memberikan solusi bahwa solusinya itu sistem moneter harus diubah, negara ternyata tidak berdaya, Pak. Karena ternyata moneter kita tidak berdaulat. Dan kalau ditarik lebih jauh, nah Dr. Ihsanuddin Nursi ini sering membahas. Jadi penjajahan kita itu dimulai itu sejak KMB, Konferensi Meja Bundar. Ketika kita dipaksa untuk membayar seluruh utang Belanda plus sistem. Kita harus pakai sistem moneter yang dipakai oleh VOC waktu itu. Jadi kita tidak benar-benar merdeka kalau kata Dr. Ihsanuddin Nursi. Sudah dibahas juga itu kemarin Bang sama Harganya setengah beli. siapa yang dari Siapa? Mercubuan itu. Oh, Mercu Buana. Iya memang. Makanya sebenarnya itu justru apa yang dilakukan pemberdayaan Pak itu memberikan solusi KMB yang tidak selesai. Mm-mm. Makanya saya bilang kenapa kemudian saya pribadi itu nggak bisa mundur Pak. Ini karena kaitannya dengan visi hidup. Ya, ya. Ya, Ya. iya karena artinya kan kita sudah diberikan kesadaran ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan saya meyakini itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya berdiam diri kan nggak boleh. Ya, tadi saya masih penasaran soal role model tadi ya. Iya iya. Saya pernah baca itu, mungkin jenengan juga baca di Lampung itu pernah ada Mm-mm. satu wilayah itu yang mengklaim diri sebagai khilafah. Nggak tahu, jenengan pernah baca nggak itu? Iya. Tapi kemudian mereka di apa? Entah diinterogasi, entah ditangkap pemerintah, lalu melakukan pertobatan itu. Oh iya. Nah, Ya, coba nanti kita search lagi itu. Tapi betul. maksud Saya saya pernah mendapatkan ini Pak, namanya Gavatar. apa? Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Hmm, Nah, saya malah ketemu langsung Pak. Itu Trias itu pernah ikut berkali-kali diskusinya. itu di Lampung atau di mana? Di seluruh Indonesia Pak, mereka banyak cabangnya. Jadi Oh, mereka itu ingin membangun itu tadi role model sendiri, membangun apa hijrah bahasanya, mengelola suatu wilayah gitu. Hanya hmm, saya bilang Kak, kalau Bapak itu menonjolkan mereka itu kan meyakini semua agama, Pak. 5 agama itu, agama Ibrahim. Jadi mereka mengembangkan Sinkretisme Pak. ya sinkretisme. Saya bilang kalian ini bisa dituduh nanti apa istilahnya itu penistaan agama. Betul Pak, kami diperiksa, nggak bisa kayak gitu saya bilang. hmm, Itu pimpinnya langsung Pak ngobrol dengan saya. Saya datang ke tempatnya itu sampai subuh berkali-kali itu. Saya kasih gambaran bahwa teman-teman sebenarnya bisa pakai ini untuk melindungi biar Tiga Avatar Nusantara ini bisa hidup dengan caranya mereka tanpa kemudian dibayangi dengan penistaan agama. Tak kasih tahu begitu. Tapi menarik itu Pak yang Lampung. Coba nanti saya cari itu pertobatan. ya, 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 Karena nggak bisa hmm, Pak kemudian kita membuat hukum. Itulah saya bilang perbedaannya di zaman Nabi dengan sekarang. Kalau zaman Nabi kan tidak ada hukum mengikat Pak. Kalau ada wilayah baru, saya bisa kembangkan tanpa harus saya khawatir dengan hukum karena dulu belum ada hukum yang sifatnya membatasi wilayah. Kamu harus tunduk, belum ada. Kalau sekarang hmm, tidak bisa, Pak. Tiba-tiba ujuk-ujuk kita mau membangun, ya kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada, Pak. Itu masalahnya. hmm, Nah, dan pemberdayaan pun juga tunduk dan patuh pada peraturan, Pak. Sampai kemudian akhirnya, karena kita tunduk dan patuh pada peraturan, kok peraturan ini tidak memfasilitasi kita, kan begitu. hmm. Ketemu buntu ya, Pak. Ya, ketemu buntu. Jadi kita tidak sedang melawan hukum bahasanya, Bu. Makanya kan dari kepolisian juga bingung, salahnya ini orang-orang di mana ya? Nggak salah ya. Kami salahnya di mana saya bilang. Kecuali misalnya kita deklarasi ingin bikin negara sendiri, ya kan? Atau misalnya deklarasi kita ingin membangun sistem pemerintahan sendiri, misalnya di luar Indonesia, itu silakan aja semua. Kita ini nggak ada. Kita hanya mau mengelola moneter dengan cara begini. Dasarnya apa? Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang HAM. Itu dilindungi semua dengan konstitusi. Masa nggak boleh? Kayak gitu. Ya, Dan yang lebih penting, Pak, tidak ada orang yang kita rugikan. Kita tidak paksa misalnya Pak Wibawa harus sama dengan kita, kan? ya, Enggak. Itulah makanya ketika polisi itu bertanya-tanya sejak awal mulanya itu polisinya cuma bingung. Ih, ini kan bagus ya. Sampai kepleset polisinya tuh. Loh,
ini bagus kok anu ya sampai dituduh makar. Saya bilang ya karena masalahnya ini kaitannya dengan pemilu Pak, makanya jadi runyam. Dan masalahnya saya bilang Pak polisi, hasil pemilu itu bukan kewenangan Anda. Polisinya juga sadar Pak. Oh iya betul bukan kewenangan kami. Hmm. Jadi Bapak nggak usah ikut-ikut di wilayah ini. Saya bilang ini bukan wilayah Bapak. Hmm. Itu saya Ya, sejak sejak di Mabes Pak, itu sejak di Jakarta ya, di ya. rumah. Jadi Hmm. bukan kali pertama berhadapan dengan misalnya seperti penegak hukum. Karena tadi lagi-lagi tidak ada. Oh ya, mohon maaf Pak, ada yang anu sepertinya. Monggo, silakan Pak Muhammad Jamil ya. Baik, terima kasih. Salam, Silakan. salam apa ya? Salam Bang, salam Hmm. menggaji. Ya. Iya, salam Pak Jamil. Masih ingat Bang, Hmm. namanya Trias? Udah lupa ya? Siapa? Maksudnya? Oh mungkin lupa ya Yang saya. di, yang di Kendari itu Bang. Oh yang di Jamil, Kendari. Jamil, dosen. Oh iya saya ini ya. Muncul hati tarik. Oke oke Ya, silakan. silakan Pak Jamil. Saya sudah mengikuti diskusi ini sekitar setengah jam ya. Hmm. Dan saya lihat memang bagus konsep baru yang dimunculkan gitu ya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di negeri ini seperti itu. Tapi saya belum terlalu paham, mungkin karena bergabungnya itu pada saat di pertemuan kesekian bukan dari pertemuan awal ya. Jadi alangkah baiknya kalau diskusi ini didokumentasikan, dibuat secara rapi gitu tersusun dari awal, dari mungkin filosofis, dasar filosofi dari sistem ini apa, kemudian diupload di YouTube gitu, supaya orang-orang yang baru mengenal sistem ini bisa mempelajarinya dari awal seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Bang Kadar ini Iya. kan sistem baru ya, sistem ekonomi baru kalau saya lihat dari penjelasan Bang Kadar tadi dari pertengahan ya, saya tidak ikut dari awal. Sistem baru ini kan dibuat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan permasalahan ini itu hanya kita yang menganggap bahwa itu masalah, maka mungkin orang lain tidak akan menerima sistem ini. Berarti kita harus yakinkan dulu ke orang-orang bahwa ini itu masalah, bahwa ini masalah. Ya, setelah mereka meyakini bahwa ini masalah, kita bisa sodorkan sistem baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalkan orang lain belum menganggap bahwa hal ini masalah, maka sistem ini tidak akan diterima untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Yang saya ingin tanyakan mungkin apa saja masalah di negara kita ini yang ingin diselesaikan oleh sistem ekonomi yang Bang Kadar sudah susun seperti itu. Iya mungkin gitu Bang. Masalah konkret mungkin Bang gitu. Ya, gimana Pak Wibawa? Saya langsung saja atau bagaimana ini? Gas. Pak Wibawa? Ya, langsung Pak, TikTok aja, Oke, TikTok. oke, tektokan ya. Ya. Oke, baik Pak Jamil. Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jamil ini saya sudah didorong-dorong sama teman-teman gitu. Bang, kapan muncul secara langsung apa itu mengenai YouTube? Ini orang sudah banyak yang ngobrol-ngobrol, sudah resah se-Indonesia, tapi belum ada solusinya, Bang. Kenapa Bang Kodar itu nggak muncul biar sekalian orang tahu bahwa ini ada solusinya gitu. Jadi terima kasih jadi Pak Jamil ini bukan yang pertama gitu. Bahkan Pak Kades ini sudah gergetan ini. Bang, kapan? Ya, Pak Sadam ya. Tapi part-partnya kayaknya sudah sering Bang. Karena di YouTube-nya Excel itu. Iya, iya. Hanya mungkin maksudnya yang lebih ringan-ringan lah, yang durasi-durasi pendek mungkin. Maksudnya itu Ya saya yang nggak. ringan seperti apa? Ya, Seperti YouTube Mardi Guwowi gitu. Saya suka ya, dengar ya. YouTube-nya gitu ya. Karena itu di YouTube-nya Pak Excel yang agak ringan-ringan. Part per Nggak, part maksudnya, itu banyak sekali ya, dan ya.
Oke, oke. Nanti bisa lah itu nanti. Saya juga masih Saya tahu masih. maksudnya, Mas. Mm-mm. Kayaknya semacam kalau punyanya Mardigu itu kan semacam apa ya penjelasan monolog gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi edukasi monolog kayak Bos Darling, kayak Hmm. Bosman gitu. Modelnya kayak gitu mungkin yang dimaksud Masnya ini tadi. Iya, iya. Nanti bisa jadi bahan variasi lah. Di jadi semakin ini echo chamber tuh, gemanya semakin luas kan akan semakin bagus tuh. Maksudnya mungkin begitu ya. Jadi tidak hanya di forum-forum terbatas seperti ini, jadi bisa dilihat oleh siapa saja, gitu. Terima kasih atas masukannya. Saya pun sudah punya apa arahan ke sana gitu. Dulunya memang saya pasif, Mas Jamil. Pasif, Iya, iya. maksudnya tidak ini karena ada komplikasi hukum dulu. Ya, tapi setelah 2023 itu saya sudah terbebas lah maksudnya dengan komplikasi itu karena ada pasal itu yang bahasanya itu memprovokasi orang lain. Saya menjaga itu. Nah, tapi setelah masalah hukumnya clear, nanti sepertinya bisa nanti dibuat itu semacam saluran untuk penyadaran kritis lah. Biar kemudian orang ini punya harapan bahwa kita ini masih ada solusi-solusi gitu. Itu yang pertama. Terima kasih. Terus yang kedua soal solusi. Jadi begini Mas Yamin. Jadi saya pribadi beserta teman-teman yang di pemberdayaan itu nggak ada kepikiran itu mau menyelesaikan masalah Indonesia ketinggian itu. Apa soan bahasanya gitu, nggak ada gitu. Justru kalau ditanya masalah ya, ya mas yang kami perjuangkan ya masalah kami sendiri ini, masalah moneter gitu, sistem moneter. Dan ternyata dalam perkembangannya Mas Jamil atau Bung Jamil, ternyata memang ini problem mendasar bernegara. Kita baru sadar itu setelah kami melakukannya sendiri begitu bahwa oh ternyata ini masalah punjer atau masalah utama dalam bernegara gitu. Sehingga bidang atau sektor yang lain itu terpengaruh baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan seterusnya gitu. Berawal dari sistem moneter ini gitu. Makanya kemudian kenapa pemberdayaan akhirnya eh, berujung pada memandatkan sistem negara karena didasari pada kesadaran itu ternyata untuk menjalankan sistem moneter tanpa bunga yang berbasis hak ini itu membutuhkan revolusi di tingkat kenegaraan. Dia memaksa terjadi perubahan negara. Jadi kalau ditanya sektor apa yang paling bermasalah, ya tiap orang mungkin bisa beda-beda, tetapi empirik yang dirasakan oleh pemberdayaan itu adalah masalah moneter ini sampai pada akhirnya kami menelurkan tadi itu mandat sistem negara karena saking kompleksnya masalah sistem moneter ini gitu. Dan ternyata kalau kita bicara secara historis, memang ini sudah disadari oleh banyak orang bahwa problem utama kita itu sejak merdeka itu kita belum punya kedaulatan moneter. Yang mengakibatkan akhirnya hukum bisa dibeli, kemudian program-program pemerintah tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena uang selalu kurang. Kemudian pemilihan anggota dewan akhirnya money politik karena kalau nggak ada duit nggak bisa terpilih karena orang berebut duit. Jadi implikasi dari sistem moneter ini merusak tatanan hidup ini sangat luas dan kompleks. Jadi berawal dari situ sebenarnya Bung Jamil, bukan kemudian sok-sokan ingin menyelesaikan permasalahan Indonesia, bukan, justru sekedar menyelesaikan masalah sendiri gitu. Dengan niat awal tadi ikut berkontribusi ya menurunkan kemiskinan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan. Awalnya di situ. Makanya saya sebut tadi di penjelasan saya itu secara tidak sengaja sebenarnya. Kami tidak menyengajakan diri untuk pada akhirnya ini tindakan ini bisa berdampak pada revolusi tata negara, tidak. Hanya memang masalah utamanya itu adalah di sistem moneter ini. Dan itu berdampak pada yang lain gitu. Ya, secara sederhana ya, semua orang itu nggak ada orang yang nggak butuh duit sekarang. Gitu. Bahkan kan pemerintah mengeluhnya nggak ada duit kan. Keluhan pertama itu kan tidak ada duit tuh. Sri Mulyani sampai curhat kan. Bu Sri Mulyani itu sampai curhat. Apakah semuanya harus ditanggung negara gitu. Itu karena nggak ada duit. Coba kalau kemudian duit itu berdaulat, nggak akan ada curhat-curhat seperti itu.
Begitu mungkin Pak Jamil atau Bung Jamil. Iya, siap Bang, udah mulai paham dikit-dikit. Ya, jadi begitu. Ya, tinggal kalau menurut Bung Jamil masalahnya bukan itu, bisa dielaborasi. Itu pasti ketemu duit nanti. Coba aja. Nih, Sebut aja. Bang Iya, Bang Kodar, iya, mungkin sedikit tambahan terkait dengan masalah ya. iya, silakan. Eh, Mbak siapa tadi? Pak Jamil mungkin bertanya masalah. Ya Hmm. sebetulnya masalah seputar duit itu ya sekarang banyak dirasakan lah. Kalau secara pribadi-pribadi mungkin apa tiap orang akan berbeda. Hmm. Satu ada yang mungkin kesulitan kerja dan sebagainya itu masalah pribadi-pribadi. Kemudian apa masalah pemerintahan mungkin di tingkat paling kecil desa juga masalahnya kan berbeda dengan pemerintahan kabupaten. Contoh yang sedang viral itu di Pati, Kabupaten Pati itu lagi mau didemo itu bupatinya gara-gara naikkan pajak PBB itu 250%. Indikasi itu sebenarnya kan menaikkan PBB berarti kan biar ada pendapatan pemerintah atau pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Hmm. Ya, intinya berarti biar dapat duit lebih kan gitu. Jadi sistem ini sebetulnya sudah kemana-mana akhirnya. Kemudian yang kedua mungkin dari pemerintah pusat sendiri ya, ada beban utang dan beban suku bunga yang harus dibayar. Hmm. Bahkan ini nominalnya akan terus membengkak mau tidak mau akhirnya akan karena logika penerimaan negara itu adalah yang prioritas pajak, akhirnya menyasar bagaimana sektor-sektor yang banyak sektor itu akhirnya mau dikenakan pajak. Kemudian selain itu sektor lain PNBP atau pendapatan negara bukan pajak itu cenderung stagnan. Coba nanti dicek ya setoran BUMN dan sebagainya itu cenderung stagnan. Kemudian di sini ada hal-hal yang apa namanya dialami oleh berbagai manusia ya mungkin jenis jenis atau variasi masalah itu sejumlah dengan varietas manusianya gitu ya. Masalah Indonesia ya sejumlah 250 juta kepala ya itu mungkin masalahnya akan beda-beda. Mungkin kalau 250 juta itu berkelompok-kelompok mungkin anggap aja kelompoknya itu partai-partai ya ada berapa 17 partai atau berapa itu ya mungkin setiap partai akan masalahnya beda-beda. Tapi pasti ada satu garis lurus atau ke benang yaitu ujungnya tadi masalah uang kan. Bahkan kita di tingkat desa pun ujungnya kan gitu. Kalau kita dana desa umpamanya 1 miliar. Sekarang 1 miliar ini kita juga lagi menghadapi karena kita harus koperasi merah putih di mana nanti koperasi merah putih ini akan dibiayai oleh perbankan dengan plafon tertentu yang di mana dari dana desa kita itu sudah diatur bahwa 30% itu nanti jadi jaminan untuk apa nyicil koperasi merah putih kalau sampai macet. Berarti kan sebetulnya dari sisi moneter ini moneter itu memang independen. Dia nggak mau diganggu gugat, apapun harus ada kepastian menjamin bahwa uang itu bisa kembali kepada sistem itu gitu loh. Sampai dana desa pun itu siap dijadikan untuk jaminan. Jadi banyak hal permasalahan-permasalahan itu tadi intinya kayaknya mas ya kita nggak apa melihat semua orang akan masalahnya sama, tapi ketika kita kaitkan mungkin kita renungkan masing-masing dengan masalah baik itu yang kaitannya hukum, ada yang kaitannya korupsi, ada yang kaitannya apapun itu pasti ujungnya seperti itu. Nah, kenapa orang melakukan korupsi ya pilihannya cuma dua, satu karena sistem, kedua karena memang nafsunya itu berlebihan. Itu aja sih menurut saya. Loh, Itu nafsu berlebihan itu bukannya juga terpancing sama sistem toh, Pak? gimana? Nafsu berlebihan itu juga bisa dibentuk oleh sistem. Nah, itu tergantung orangnya. Ya enggak juga sih, masalahnya sistem itu sendiri banyak godaan ya.
tergantung orangnya. Kalau sistemnya nggak Jangan banyak menggoda, saya kira juga terkurangi loh itu. jangan nyalakan sistem ya. Nggak nyalakan sistem, Ya, tapi oke. faktanya itu Itu kan. mungkin Bang Kodar tambahannya. Oh ya, Makasih. baik, terima kasih. Jadi Bung Jamil ya. Jadi mungkin ada lagi sedikit tambahan dari saya juga untuk Pak Wibawa juga Pak ya. Intinya ada satu Pak yang penting juga di aspirasi politik itu. Jadi ada perubahan mendasar soal fiskal dan moneter Pak. Jadi di mandat aspirasi politik itu dijelaskan bahwa harusnya itu moneter yang mengikuti fiskal. Nah, itu permasalahan tadi yang disampaikan Mas Anam. Jadi kalau sekarang kan terbalik. Jadi fiskal yang mengikuti moneter. Makanya kemudian kita kesulitan karena moneternya itu sudah dibatasi, akhirnya fiskal itu kita ya sekedar mengutak-atik yang sudah ada begitu. Sementara di aspirasi politik itu ditekankan bahwa harusnya itu moneter yang mengikuti fiskal. Fiskal itu apa gampangnya adalah kebutuhan masyarakat. Misalnya di desanya Mas Anam itu butuh sekian, maka moneter wajib menyediakan. Yang menjadi problem adalah dalam sistem moneter yang sekarang itu kan adanya situasi yang kita sebut dengan uncertainty atau ketidakpastian. Jadi ini juga yang membuat sistem moneter berbasis pinjaman berbunga ini bisa hidup di seluruh dunia karena dia memanfaatkan situasi uncertainty itu akibat dari pasar bebas. Pasar bebas itu tanda kutip itu terbentuk alami. Karena dia terbentuk alami, maka kepastiannya itu sulit dipastikan. Misalnya harga yang fluktuatif, barang kita tidak tahu berapa stoknya, tahu-tahu langka, kita tidak ada yang bisa memastikan gitu. Karena memang pasarnya bebas. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh sistem moneter pinjaman berbunga sehingga di aspirasi politik itu untuk mengakhiri situasi ini maka dia harus satu paket. Jadi fiskal moneter mengikuti fiskal dengan catatan fiskalnya itu ada certainty atau kepastian. Nah, untuk menghasilkan kepastian makanya harus ada perubahan dalam pola hidup atau pola ekonomi. Makanya di aspirasi politik disampaikan bahwa ekonomi di tingkat desa wajib gotong royong. Untuk apa? Untuk menghindari tadi uncertainty sehingga ketika kemudian fiskal membutuhkan uang sejumlah tertentu, kita tidak akan khawatir uang ini bakal berlebih, kalau bahasanya itu inflasi karena tidak sesuai antara barang dan jumlah uang yang dibutuhkan. Nah, hebatnya sistem moneter yang sekarang itu dia memanfaatkan kondisi pasar yang ekonomi seperti sekarang ini. Sehingga dia bisa melakukan justifikasi atau pembenaran ketika dia minta, loh, kan nggak pasti besok kamu bisa laku, jadi ya kamu harus kasih ke saya agunan. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu bangkrut, ya saya kemudian nggak rugi. Jadi itu yang digunakan. Jadi begitu, Bung Jamil. Oh, sudah keluar mungkin tuh. Iya Bang, mau nanya Iya, lagi Bang. iya silakan. Ini ini kan menurut saya ya baru Iya, baru sedikit mengikuti. Ini kan sistem baru lah ya, sistem yang digagas begitu, yang beda dari sistem yang sudah berjalan sekarang. Dan kita ingin kita ingin mempraktekkan sistem baru ini. Nah, tapi sesuatu yang baru itu kan atau produk baru itu kan sebelum dipakai disimulasikan dulu, ya, supaya mengurangi risiko kegagalan misalkan kalau sudah dijalankan. iya. Kemudian juga bisa menghemat biaya ketika dijalankan gitu. Kemudian kita lihat apakah sistem baru ini bisa berjalan ya pada saat simulasi mikro lah seperti itu. Tapi simulasi ini akan akan sangat bermanfaat kalau kita pakai pada skala mikro, di mana skalanya itu sesuai dengan kondisi real seperti itu. Kondisi real dimikrokan, dikecilkan seperti itu. Sama persis, cuma kecil. Setelah itu kita
Kita jalankan sistem ini ke skala mikro tadi seperti itu. Di mana skala mikro ini sama persis dengan skala makro seperti itu. Jadi anggaplah kita buat negara kecil yang sama persis dengan Indonesia, kemudian kita kita jalankan sistem yang kita sudah gagas ini, apakah bisa berjalan atau tidak, kita lihat eh, kita lihat ini hasil-hasil dari menjalankan sistem yang baru kita gagas itu seperti itu. Oke, terima kasih Bung Jamil. Apa yang Anda Iya. sampaikan itu sudah dilakukan sebenarnya pada skala mikro, yaitu di pemberdayaan. Dan itu berhasil. Skala mikronya itu sama persis dengan Indonesia gitu, atau jangan sampai Ya, kalau berbasis komunitas desa itu ya Indonesia itu sendiri lah. Iya. Oh, tadi Bung Jamil tidak mengikuti ya. Jadi justru ini disimulasikan pada skala komunitas atau desa lah. Karena 200 kakak itu ya bisa setara desa lah. Dan itu iya. berhasil. Berhasil menghasilkan 24 jenis usaha, menghasilkan 8 cabang mart. Berhasil. Yang menjadi problem itu karena kehabisan alat edar. Karena menjalankan fungsi alat edar sebagaimana mestinya. Jadi kalau dibilang berhasil, berhasil. Kendalanya itu sistem moneternya nggak kompatibel. Di mana petani yang tadinya dibayar ala kadarnya, di pemberdayaan itu dibayar melampaui dari UMR. Karena harusnya kan petani, khususnya petani padi misalnya, itu penghasilannya harus terstandar. Karena dia akan menjamin perut itu terisi. Ya ada Jadi, nilai tambah juga ya, Pak. jadi ada nilai tambah. Jadi bahkan itu ada namanya penyesuaian standar penggajian atau standar pendapatan Ya, agar karena tidak itu kan terjadi bukan hanya hasil panennya, keringatnya buka. juga dinilai kan. Ya, makanya ya bisa lah nanti kapan-kapan mau dibahas secara simulasi bagaimana pemberdayaan dulu menjalankan. Ada sebenarnya slide-nya itu. Ada ini saya slide-nya tapi nanti saja lah. Ya kemarin saya kasih kuliah mahasiswa ekonomi kewarganegaraan seperti itu bagaimana kegiatan pemberdayaan itu bisa memberikan daya ungkit secara Jadi gini, ekonomi Pak dan Gatot, sosial. Ya, itu nggak berjalannya, nggak kompatibelnya karena tersandra ada beban bunga pada sistem peredaran yang diedarkan tanpa bunga itu ya. iya. Karena di dalam karena pada satu titik kan kemudian itu ada arus balik meminta sementara kan kita tidak menumpuk duit kan. Uang itu disalurkan terus-terusan. Jadi tidak pernah uang itu ditumpuk di koperasi gitu. Kalau koperasi yang sekarang kan lain. Dia menahan uang selama mungkin. Nah, koperasi Pandawa atau koperasi pemberdayaan itu tidak boleh menahan uang. Dia justru tidak boleh ada uang. Kalau dalam Islam kan begitu, tidak boleh ada harta yang menganggur kan. Dia harus diputar terus-terusan biar kemudian ekonomi ini berjalan. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud Bung Jamil itu justru sudah dilakukan oleh pemberdayaan. Hanya karena ada kendala konstitusi sehingga kemudian perlu diperjuangkan begitu. Justru ini ketika sistem moneternya itu kompatibel, maka ini bisa di copy paste seluruh Indonesia dan kita ini bakal gemari parloh di Jinawi. Tata tentrem apa lanjutannya saya lupa. Karena semua orang akhirnya itu bisa mengembangkan semua potensi yang ada di desanya tidak terbatas oleh duit. Sekarang kan orang mau mengolah lahan nggak ada duitnya. Itu lahannya ada. Kenapa kemudian kita butuh investasi? Ya karena kita nggak punya duit. Coba kalau ada duit nggak perlu kita investasi. Paling kita butuh investasi hanya pada teknologi saja. Yang lain-lainnya kita bisa adakan sendiri. Sumber daya kita punya semua. Apalagi kan sekarang kita investasi di Kebuli, ya investasi 5 triliun, tapi mereka bawa helm, bawa kendaraan berat dari sana. Berarti kan investasinya bukan 5 triliun. Tidak sebanyak itu investasinya. Kalau dia betul-betul investasi 5 triliun, harusnya kan traktornya dari sini, dia punya truk dari sini, tapi kan tidak begitu. Jadi atas nama kekurangan duit, akhirnya kita dipaksa menerima penjajahan atas nama investasi. Makanya berkali-kali saya sampaikan itu soal investasi itu. Jadi investasi sama utang itu adalah konsekuensi uang yang terbatas. Sesederhana itu.
Kalau SDM kita nggak usah diragukan lah. SDM Indonesia itu ngeri lah pokoknya. Apa aja bisa dikerjakan orang Indonesia itu. Bikin lesehan di bulan aja bisa kok. Meskipun cuma Apalagi Photoshop. modif-modif. Wah, jagonya kalau modif. Jadi kita kekurangan ini saja, kekurangan duit saja. Dan ini masalah global ya, bukan masalah Indonesia saja. Justru orang-orang di seluruh dunia ini menanti nih. Kalau Indonesia berhasil itu negara lain tinggal antri satu persatu. Tinggal kopas ya, Pak. Ya copy paste. Makanya pernah saya diskusi dengan teman-teman HTI itu kan, ex HTI lah ya, karena sekarang kan katanya organisasinya sudah dibekukan ya. Tapi kan pergerakannya tetap. Saya sampai cerita ke mereka, kalau yang dimaksudkan itu khilafah satu kepemimpinan, tinggal menunggu waktu aja sebenarnya Indonesia jadi pusat kekhilafahan dunia gitu. Itu ada penjelasan logisnya, karena pada akhirnya kan penanggung jawab moneter itu butuh kualifikasi begitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian misalnya Malaysia mau mengcopy paste, mereka bersedia ada orang yang bertanggung jawab misalnya sampai hukuman mati kan begitu saja. Terus kemudian apakah mereka menguasai ilmu moneter ini kan? Ya, kalau tidak menguasai kan akhirnya ya cukup jadi jejaring saja kan, tidak perlu ada penanggung jawab yang hidup yang tertinggi. Ya, itu kan konsep khilafah pada akhirnya. Tapi kan ya, Bang, ya, tadi kalau nggak salah ini dibahas juga tentang apa uang itu sebagai alat tukar ya, ya, bukan pinjaman dengan bunga atau komoditas. ya, melainkan berbasis hak Hmm, dan kepercayaan gitu ya. ya, Ya, kepercayaan. Ini kan apa gimana namanya? Berbasis berbasis kepercayaan. Kalau dijalankan di tengah-tengah masyarakat yang miskin integritas mungkin nggak bisa ini, Bang. Karena kepercayaan ini butuh kejujuran. ya, Begitu. Sementara di Indonesia kan masih masyarakat Indonesia itu masih miskin integritas, si ya, suka berbohong. ya. Kalau kalau ditelusuri lebih lanjut, orang berbohong ya karena keadaan. Ya keadaannya apa ya nggak ada duit. Nah makanya kan salah satunya itu trust itu hanya bisa dibangun kalau ada kebersamaan. Makanya di pemberdayaan itu mengharuskan. Jadi kalau orang mau mengakses ya uang tanpa bunga, dia harus hidup berkelompok secara eh, dalam arti yang sebenarnya begitu. Bukan cuma hidup bersama terus sendiri-sendiri, bukan sebagaimana sekarang ini. Jamil sekarang tinggal di mana, Bung Jamil? Sekarang di Medan, Bang, Di dari mana? Sulawesi ke Medan. Di Medan. Di Medan tinggal di mana? Kelurahan atau desa? di di perumahan. Ya, Nggak tahu maksudnya kota atau desa? kota lah, kota, kota. Kota. Ya, Kelurahan apa? kelurahan apa ya? Nggak tahu ini, Iya, nggak tidak tahu. tahu lah. Nah, Ya. pertanyaannya orang di kelurahan itu hidup bersama atau hidup sendiri-sendiri dalam sebuah kompleks? Kalau kan ada hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya bisa dibicarakan bersama, tapi ada juga yang privat, privat gitu, privasi. Ya, Tidak bisa misalnya apa yang dibicarakan bersama? misalnya apa tentang kerja bakti gitu. Tapi kalau uang bukan hal yang bisa dikonsumsi publik gitu. Nah, makanya itu perbedaannya. Jadi kalau mau mengakses uang tanpa bunga, ya orang harus bisa mendefinisikan pekerjaannya apa, terus dimusyawarahkan secara bersama-sama pada skala desa, kelurahan, RT, RW, ataupun komunitas. Jadi Oh untuk ya, sukses itu ya butuh kebersamaan. Dan kebersamaan itu akan memangkas yang namanya itu tadi moral hazard. Lagi pula kan orang itu ngapain mau apa menilap sesuatu kalau ternyata dengan bekerja saja sebagaimana mestinya dia sudah bisa sejahtera. Moral hazard itu terjadi kan ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kan, bukan semata-mata karena kerakusan. Gitu. Berarti dipaksa sistem lah. Iya, karena dipaksa. Jadi bahasanya Pak Eko tadi dengan Mas Anam kan misalnya tadi masalah
perilaku orang atau sistem, ya pada akhirnya kan sistem yang membentuk orang sebenarnya awalnya. Makanya ya betul Prof. Mahfud bilang begitu kan. Malaikat saja kalau masuk dalam sistem itu bisa jadi iblis itu karena sekuat itu pengaruhnya sistem. Tapi ya sistem juga bukan satu-satunya. Jadi manusia juga berpengaruh. Makanya dalam aspirasi politik itu ada dua revolusi yang harus dilakukan, yaitu revolusi tata negara sama revolusi jati diri. Nanti ada kualifikasi. Tapi nantilah itu dibahas jika ada ini kesempatan. Saya kira demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Dokter Pak Wibawa. Gimana Pak Dokter? Mau dilanjutkan atau kita sudahi? Sudah setengah 12. Kalau saya sih santai saja gitu. Tapi Oke. kalau yang lain mungkin ada Oke. aktivitas yang bisa lah Ya, kita sambung-sambung lagi di kesempatan baik. lain. Baik. Sebenarnya kita menunggu Pak Hanif ini, Iya, iya. kayaknya mungkin enggak, tapi masih masih ada di daftar peserta itu. Betul. Ya, yang satu kata ya dari Pak Hanif itu di beberapa webinar itu yang Hmm. saya ingat itu adalah soal rekognisi, Hmm. rekognisi ya, yaitu dibiarkannya satu komunitas Hmm. untuk bertindak berperilaku dengan hukumnya sendiri. Hmm. Nah, gitu. Ya, tadi yang tadi saya tanyakan atau saya nyatakan ke Pak Kodar itu karena saya teringat dengan istilah Hmm. rekognisi ya dari Pak Hanif Ya, itu ya. betul, Nah, betul. saya sebenarnya ingin mintakan penjelasan lebih jauh soal itu, tapi Hmm. yang saya tangkap waktu itu adalah bahwa di dalam waktu itu konteksnya adalah negara Hindia Belanda ya. Ini Hmm. tadi Pak Kodarudin kan bicara soal otonomi gitu ya. Ya, ya. Nah, Pak Hanif waktu itu sepemahaman saya menyatakan bahwa dalam pemerintahan Hindia Belanda itu pemerintah Hindia Belanda itu memberikan rekognisi ya. Artinya tadi ya masyarakat adat itu ya misalnya kalau nggak salah seperti itu ya itu dibiarkan mereka mengurus dirinya sendiri dengan hukumnya sendiri gitu. Hmm. Nah itu menurut saya kalau pemerintah Indonesia sekarang ini masih juga masih memegang prinsip seperti itu, Hmm. sebenarnya ada kesempatan ya eh, bagi beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan sistem yang berbeda dengan yang berlaku Hmm. secara nasional ini untuk mereka terapkan. Hmm. Ya, cuman saya nggak tahu apakah rekognisi sebagaimana yang saya pahami dari Pak Hanif itu juga masih menjadi prinsip dari negara kita, Pak. Iya, iya. Itu ya. Nah, sebenarnya ada Pak, kalau itu ada hanya eh, poin utama dari pemberdayaan kan ingin mengelola sistem moneter tanpa bunga. Nah, itu tidak bisa Pak direkognisi karena pemerintah sendiri tidak punya kuasa moneter. Itu masalahnya Pak. Oh, begitu ya. Jadi bagaimana negara mau bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punya? Kalau kalau dia membiarkan saja, ya biarkan silahkan nah, gitu. Kan Nah, pemerintah sendiri terikat hukum sendiri di mana dia itu tidak berdaya Pak. Karena begini Pak, undang-undang moneter itu penanggung jawabnya itu Bank Indonesia. Dia sudah punya aturan yang baku tentang itu. Bahwa satu-satunya penyelenggara moneter di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengembangkan moneter di Indonesia ketika kemudian itu berbenturan dengan hukum Bank Indonesia. Nah, ketika pemberdayaan meminta payung hukum ke pemerintah, pemerintah menjawab bukan kewenangan saya. Sementara Bank Indonesia, pejabatnya, anggotanya itu dicalonkan oleh DPR, kemudian dikukuhkan oleh Presiden. Bayangkan, Pak. Ini kan tidak logis secara asal mula kejadian kewenangan, kan? Bagaimana mungkin ada sebuah kewenangan itu yang disahkan oleh Presiden, sementara Presiden nggak bisa campur tangan soal kewenangan itu. hmm, Dalam bahasa sederhana kan Presiden menciptakan kewenangan yang jauh lebih powerful dari dia.
Ya. Jadi itu mungkin kelemahannya dalam otonomi kita karena ada hal yang paling krusial yang disebutkan oleh Pak Kades tadi, soal kewenangan moneter itu yang tidak dimiliki kepala desa. Makanya kepala desa itu kan tidak dianggap, Pak. Dia hanya sebatas eksekutif di desa, bukan kepala. Makanya kan sebenarnya hipokritnya kita ini sangat meluas, Pak. Bahkan pada istilah-istilah saja kita itu hipokrit. Kita namakan di desa itu namanya kepala desa, padahal sebenarnya dia cuma eksekutif. Hmm. Karena sepemahaman saya Pak, yang namanya kepala itu dia bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rakyatnya, mau dia mau miskin, kaya, itu penanggung jawabnya itu kepala desa. Tapi kan dalam kenyataannya kehidupan masyarakat kita, masalah kegiatan ekonomi itu kan nafsi-nafsi. Hmm. Kepala desa itu tidak dianggap sebagai penanggung jawab ekonomi di desa. Ya, karuan saja, jangan disebut kepala desa, sebut saja eksekutif desa. Jadi dia tidak punya tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab kepada seluruh warga desa kan. Karena kenyataannya kan kehidupan ekonomi masing-masing rumah tangga yang bertanggung jawab. Kepala desa itu tidak punya hak untuk mengintervensi. Nah, sementara dalam apa namanya, dalam mandat Aspol itu diberikan kewenangan sebagai apa, sebagian kewenangan moneter itu kepada kepala desa, Pak. Sehingga dia bisa melakukan semacam intermediasi kepada seluruh rakyatnya sehingga ketimpangan itu bisa dikurangi. Kalau sekarang kan tidak bisa, kepala desa itu paling hanya menyelenggarakan 1 miliar saja atau 1,2 miliar. Sementara kebutuhan uang di desa mungkin bisa mencapai 10 miliar atau 12 miliar. Nah, dari mana kemudian sisa uang itu? Ya dari perbankan akhirnya. Jadi kepala desa pada akhirnya itu tidak akan berdaya kepada rakyatnya yang terikat dengan perbankan. Entah itu mau disita tanahnya ketika tidak bisa bayar. Kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melindungi warganya atas nama undang-undang perbankan. Misalnya Pak Wibawa sebagai kepala desa, saya sebagai rakyat. Ketika saya berutang di bank, saya nggak bisa bayar. Terus bank menyita aset desa, aset saya. Sebagai kepala desa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Konsekuensi bawa lah, itu kan urusanmu. Jadi fungsi kepala itu kan tidak berfungsi di situ. Ya misalnya saya, Pak Dokter sebagai kepala keluarga kan nggak mungkin misalnya ketika istri ngapa-ngapain, nah itu kan urusanmu, bukan kan nggak bisa Pak. Hmm. Harusnya kan kalau kita mau disiplin pada definisi kepala kan harusnya sampai segitu Pak kewenangannya. Oke. Jadi begitu banyak sebenarnya istilah-istilah dengan kenyataan dasein dan dasolen itu tidak sama. Tapi kita itu mau maklumi bahwa sudah seperti itu dari dulu. Oke ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Kodarudin. Ya, Ini sama-sama Pak sudah diberikan ya, forum ini. Terima kasih sekali ya. lagi pada ANN. Baik. Baik, terima kasih. Ini misalnya ini teman-teman ingin membuat memorandum kebijakan, ya boleh Hmm. juga ini pakai kopnya ANN. Iya, ya bisa. Tapi ya harus saya tanyakan dulu ke teman-teman yang lain gimana. Ya, aman ya Pak. Jadi biar individu juga tidak apa-apa Pak. Justru individu, Oke. individu lebih lebih baik hanya mungkin AN bisa memfasilitasi pertemuan lebih banyak orang lagi kan begitu saja Pak. Baik, ya, ya, ya. Kita pernah mengundang Pak Refrison Baswir juga. Hmm. Ada disebut-sebut soal IMF, cuman memang belum Hmm. serinci yang disampaikan oleh Pak Ya, Nurdin tadi ya. iya. Soalnya ini Pak, mungkin Pak Refrison khawatir juga karena itu tema yang sangat ini. Jadi beliau Hmm, mungkin hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja. ya, 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 ya. Besok Selasa ada diskusi soal Pak Mubiarto Pak di UGM. Cuman Hmm. apakah di live streaming atau enggak saya enggak tahu. Selasa Oh iya. jam 9 itu ya. Nanti dikabari saya Pak lewat Ya, Rias atau siapa nanti. Kalau ya, ada ya. mungkin bisa Ya, bergabung. baik. Oke. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Udarudin, Pak Ya, sama-sama. Excel, Pak Sadam, dan Pak Lutfi, Pak Trias, dan teman-teman yang lain yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan untuk merinci ya atau melanjutkan apa-apa yang belum selesai dibicarakan oleh kita pada malam hari ini. Sekali Ya. lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live ya Pak Dokter. Mari, mari Pak, makasih ya.
izin live Pak Sam. Matur nuwun sudah mengawal. Makasih Bu, ya Bu. Oke. Aku sudah minum kopi 1 gelas ini. Iya, maaf Pak, tadi ada acara jadi saya agak terlambat. Ya, nggak apa-apa Bu, ya Bu. Ya.